Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hidayat Nursin, stambuk F221-18051. Baik, di sini saya akan mempresentasikan perkembangan arsitektur rasionalisme atau Die Stil dan arsitektur Art Deco. Pengertian rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran rasionalisme atau pengetahuan diperoleh haruslah dengan cara berpikir. Latar belakang munculnya rasionalisme adalah keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional skolastik yang pernah diterima tetapi ternyata tidak mampu mengenai hasil-hasil ilmu pengetahuan yang dihadapi. Arsitektur rasionalisme adalah suatu karya arsitektur yang menerapkan konsep rasionalisme mendasarkan rasio atau pemikiran yang logis ke dalam sebuah bangunan arsitektur baik secara fungsional, faktor kenyamanan maupun estetika. Arsitektur rasionalisme adalah aliran yang memandang keindahan dari suatu bangunan akan timbul dari fungsi elemen-elemen dari bangunan tersebut, bukan dari pola keindahan arsitektur itu sendiri. Dalam artian aliran ini lebih pada pemikiran yang logis (rasional) dan menekankan pada dimensi waktu. Dengan demikian, akan terbentuklah suatu bangunan murni tanpa unsur-unsur hiasan, estetika ataupun ornamen-ornamen seperti berbentuk komposisi balok, kubus, dan sebagainya. Tokoh-tokoh aliran arsitektur rasionalisme. Yang pertama, Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Auguste Perret, Franz Jordan, Tony Garnier, Henry Sauvage. Ciri-ciri rasionalisme. Yang pertama, bentuknya mengikuti fungsi. Yang kedua, struktur bangunan terlihat. Yang ketiga, memiliki atap-atap yang datar. Yang keempat, memiliki kaca-kaca yang besar. Yang kelima, prosesnya sederhana. Latar belakang munculnya arsitektur rasionalisme. Timbulnya gaya arsitektur rasionalisme akibat dari kekecewaan para arsitek terhadap cara-cara atau paham kubis dan konstruktivis. Oleh karena itu, para arsitek mengadopsi kedua paham tersebut untuk memperoleh keseimbangan dan keteraturan pada keseluruhan rancangan. Berkembang pada awal abad ke-20 di Eropa, konstruksi dalam ruang membentuk ruang dibatasi oleh 6 bidang masing-masing berupa bujur sangkar. Baik, berikutnya pengertian arsitektur Art Deco. Gaya ini pertama kali muncul pada tahun 1925 dan berkembang hingga 1940. Nama Art Deco berasal dari pameran yang berjudul Paris Exposition des Arts Décoratifs et Industriels pada tahun 1925 di Prancis. Art Deco secara sederhana adalah gabungan dari berbagai gaya dan aliran pada awal abad ke-20. Termasuk dalam hal ini adalah gaya konstruksionisme, kubisme, modernisme, Bauhaus, Art Nouveau, dan futurisme. Dalam desain grafis, tokoh Art Deco yang terkenal terutama di Prancis adalah A.M. Cassandre. Jean Cocteau. Pada desain Art Deco banyak menggunakan gradasi warna yang halus serta warna yang mengesankan. Efek kilauan atau lengkungan logam. Desain Art Deco banyak menggunakan bahan-bahan mahal dan sedikit ornamen hias. Ornamen yang digunakan lebih beratuan dan banyak menggunakan garis-garis lurus atau persegi. Art Deco juga disebut gaya modern, sebuah perkembangan dalam seni dekoratif dan arsitektur
yang menjadi gaya utama di Eropa Barat dan Amerika Serikat selama tahun 1930-an. Nama Art Deco berasal dari Expression Internationale des Arts Décoratifs et Industries Modernes yang diadakan di Paris pada tahun 1925, di mana gaya ini pertama kali dipamerkan. Desain Art Deco yang diwakili modernisme berubah menjadi mode. Produk-produknya tidak hanya arsitektur dan furnitur, namun juga meliputi barang-barang mewah yang dibuat secara individual dan barang-barang yang diproduksi secara massal. Tujuan produk Art Deco adalah untuk menciptakan keanggunan yang halus dan anti-tradisi yang melambangkan kekayaan dan kecanggihan. Karakteristik dan ciri gaya arsitektur Art Deco. Berikut ini akan dijelaskan mengenai ciri, karakteristik, dan prinsip desain arsitektur Art Deco yang banyak diterapkan pada banyak contoh karya Art Deco. Yang pertama, bentuk. Bentuk dalam gaya Art Deco pada dasarnya adalah geometris, seperti persegi yang tersusun dalam suatu pola. Kemudian kesan rapi ini dilebur oleh unsur-unsur hias dengan bentukan melengkung, namun harus tetap menjadi suatu kesatuan antara bentuk dan hiasan. 2. Material. Bahan yang sering digunakan yaitu semen, beton, batu yang permukaannya dihaluskan, terakota, baja, dan aluminium juga sering digunakan bersamaan dengan blok kaca buram atau kaca dekoratif. Yang ketiga, atap. Atap bangunan biasanya dihias dengan bentuk seperti menara untuk menunjukkan letak entrance agar lebih menarik. Jendela muncul sebagai bukaan dalam bentuk persegi atau bulat untuk menjaga aliran garis dalam bangunan. Biasanya jendela diatur dalam pola horizontal menerus. Bukaan pada dinding juga sering diisi kaca dekoratif atau blok kaca untuk menciptakan kontras dengan bentuk yang kosong dan masif. Yang kelima, entrance. Pintu kadang-kadang dikelilingi dengan pilaster atau pediments. Pintu juga kadang-kadang dihiasi oleh dekorasi tertentu yang bervariasi sesuai keinginan arsitek. Contoh bangunan arsitektur Art Deco. Yang pertama, Lourdes Tower Phoenix. Yang kedua, Union Terminal. Yang ketiga, Folies Bergère. Yang keempat, salah satu foto interior Folies Bergère yang bergaya Art Deco. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.